Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputurani Keti Rahayu, kelas 1B Manajemen Sore dengan NIM 2102014379. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar permintaan. Jadi, mekanisme pasar dapat diartikan sebagai sebuah pandangan antara beberapa bagian yang dalam suatu sistem tertentu. Jadi, mekanisme pasar adalah agar bisa menjadi perubahan harga sampai seimbang dengan jumlah yang ditawarkan. Permintaan adalah untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, di dalam mekanisme pasar permintaan ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi suatu barang. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait substitusi atau komplement. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Jadi, di dalam mekanisme pasar permintaan ada yang namanya hukum permintaan. Hukum permintaan dapat menjelaskan tentang adanya tingkatan harga dengan jumlah yang diminta. Hukum permintaan tersebut berbunyi, semakin turun tingkat harga itu, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya. Semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Jadi, di dalam mekanisme pasar permintaan tersebut ada namanya kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan garis yang menggabungkan antar harga dengan jumlah yang diminta yang dibeli oleh konsumen. Berikut ada yang namanya ciri-ciri kurva permintaan. Yang pertama, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, kurva berbentuk garis lurus. Yang ketiga, kurva bergerak ke kanan terhadap suatu barang. Fungsi permintaan adalah menghubungkan antar variabel harga atau dinotasikan dengan huruf B dengan variabel jumlah barang yang diminta dinotasikan dengan huruf Q. Di dalam mekanisme pasar tersebut ada yang namanya fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Jadi, melalui fungsi permintaan dapat diketahui antar variabel bebas, yaitu harga, dan variabel tidak, yaitu jumlah barang yang diminta. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar adalah permintaan sejumlah barang terhadap suatu barang pada waktu maupun pada tingkat harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Pergerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan adalah pergerakan titik yang berada di samping kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan adalah pergeseran kurva permintaan ke kanan maupun ke kiri. Maka, kurva permintaan terjadi apabila harga di pasaran mengalami penurunan, akan menyebabkan terjadinya pergerakan kurva permintaan dengan adanya perubahan harga yang bersangkutan dengan hukum apabila harga barang naik, maka permintaan akan menurun
Dan apabila harga barang turun, maka permintaan akan naik. Maka kurva bisa mengalami pergerakan dan pergeseran ke kanan maupun ke kiri. Hal ini terjadi karena adanya perubahan permintaan. Sekian video dari saya tentang menjelaskan tentang mekanisme pasar permintaan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.